Assalamualaikum sobat catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong DLL-Chess. Di video kali ini saya akan menghadirkan kembali problem catur 3 langkah mat. Nah sobat catur, problem caturnya seperti yang sedang Anda lihat sekarang ini ya. Posisi papan caturnya sengaja saya miringkan ya sobat catur, karena ini untuk memperjelas posisi pion-pion hitam yang terhalang oleh raja. Karena kalau diluruskan itu sedikit agak kurang pas gitu ya. Jadi seperti ini aja saja ya. Oke, untuk posisi buah putih, rajanya berada di H1, kemudian menteri di C1, benteng di C3, dan satu lagi perwira kuda berada di C8. Nah itu untuk buah catur putih. Sementara untuk buah hitamnya, raja hitam berada di C5, kemudian gajah berada di C4, lalu ditambah dengan 3 buah pion yang berjejer masing-masing di B6, C6, dan D6. Dan untuk arah pion hitam jalannya ke bawah ya teman-teman. Nah seperti biasa silahkan amati ya, perhatikan baik-baik, lalu temukan kunci jawabannya dan solusinya seperti apa. Terhitung 10 detik mundur dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Bagaimana sobat catur dengan problem ini? Menurut Anda ya, tingkat kesulitannya ya, saya berharap mudah-mudahan ada yang cepat bisa menemukannya ya, dan saya mengucapkan selamat buat yang sudah tahu dan bisa memecahkannya. Dan ini terus terang termasuk problem sulit ya sobat catur ya. Bila waktunya tidak cukup dan Anda masih penasaran dengan kemampuan catur Anda untuk memecahkan problem ini, silahkan di pause dulu atau diberhentikan dulu ya. Kalau Anda misalnya tidak ingin melihat langsung kunci jawabannya di akhir video, silahkan dihentikan dulu ya, kecuali Anda sudah males ya. Males mikir ya, terserah Anda mau lihat kuncinya silahkan, mau tidak juga silahkan. Nah setelah ketemu baru silahkan samakan kunci jawabannya punya Anda dengan yang ada di video ini. Begitu saja ya teman-teman ya. Karena video ini memang diuntukkan asa otak sambil hiburan, santai saja teman-teman ya. Silahkan sambil ngopi-ngopi lah, sambil nyantai saja gitu ya. Hitung-hitung ngetes kemampuan catur Anda sampai di mana nih saya bisa memecahkan problem ini. Begitu saja. Oke sobat catur, seperti biasa untuk beberapa saat saya akan mencoba menganalisanya dulu ya. Di analisa yang pertama saya akan coba benteng memakan gajah. Kemudian saya lihat raja hitam bergeser ke D5, dan lalu langkah kedua putih kita coba sekak oleh kuda ke B6, lalu raja masih bisa lari ke E6. Nah di sini langkah ketiganya, walaupun menteri melakukan sekak ke E3 ataupun ke H6, ini raja masih bisa lolos, dan solusi ini gagal ya teman-teman. Raja hitam masih bisa lari ke beberapa petak seperti itu. Oke, kita kembali. Baik, sekarang kita lihat analisa berikutnya. Kalau di langkah pertama menteri putih melakukan sekak ke E3, ini raja hitam larinya akan ke B5 ya. Di langkah kedua dan langkah ketiga ini jelas putih akan kesulitan, dan ini bukan solusi yang terbaik ya, gagal. Begitu juga menteri kalau melakukan sekak ke G5, ini pion hitam akan menutup ya ke D5, dan kesananya pun di langkah kedua dan langkah ketiga putih akan menemukan kesulitan dan tidak akan sekak mat, dan ini pun gagal lagi. Oke, kita kembali. Sama juga dengan ini, apabila menteri melakukan sekak ke A3, ini raja larinya akan bergeser ke sebelah kanan yaitu ke D5, dan ini pun putih di langkah kedua dan langkah ketiga tetap akan kesulitan untuk melakukan sekak mat dalam 3 langkah seperti ini. Walaupun kuda misalnya sekak situ ya, raja masih bisa lari kabur ya. Oke, kita balik lagi.
Ya sahabat catur, untuk analisanya mungkin sampai di situ dulu ya. Ya lumayan lah untuk gambaran supaya bisa memecahkan problem catur ini. Namun semuanya itu gagal ya. Sekarang mari kita lihat sama-sama dan kita perhatikan sama-sama kunci jawaban dan solusinya di problem catur 3 langkah mat ini. Silahkan perhatikan. Iya, tapi sebelumnya buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, di like dan di komen bila Anda mau. Baik sobat catur, jadi memang kuncinya di sini agak sulit terbaca gitu ya. Memang termasuk sulit ini karena juga nggak disangka gitu ya. Nah, jadi kuncinya adalah benteng ya, yaitu benteng ke F3. Nah, di sini kenapa benteng F3? Ini sebenarnya untuk memberi ruang gerak menteri untuk mengantisipasi arah Raja Hitam larinya kemana ya. Kalau tidak ke situ, ini Menteri Putih ini akan terhalangi oleh benteng. Begitu ya, coba kita perhatikan. Langkah pertama Putih sudah dilakukan oleh benteng, yaitu ke F3, dan sekarang Raja Hitam menjalankan pionnya ke B5. Kemudian di langkah kedua Putih, Menteri langsung mencegat ya, membendungnya ke E3. Lalu apabila Raja Hitam bergeser ke D5, maka di langkah ketiga Putih skakmatnya oleh benteng ke F5. Sekarang bagaimana kalau Raja Hitam lari ke B4? Nah, ini Menteri skakmatnya ke A3. Nah, itu dia ya, fungsinya benteng ke F3 itu seperti itu, untuk memperlancar Menteri Putih buat mengantisipasi pelarian Raja Hitam. Baiklah, solusi berikutnya kita lihat saja seperti apa. Nah, di sini sobat catur, kalau Raja Hitam lari ke B5, maka skakmatnya di langkah ketiga oleh kuda ke D6 ya. Tapi kalau Raja Hitam larinya ke D4, maka ini skakmatnya seperti ini. Oke sobat catur, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi. See you, dan jangan lupa ya sekali lagi subscribe, like, dan komen kalau mau.